warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngopi. Apa tuh ngopi? Ngobrolin pandemi. Bersama saya Astrid Silva Ivanka dan dengan narasumber kita yang sangat menginspirasi, yaitu Kak Latifah Apriana Putri. Yuk kita sapa Kak Latifah dulu. Halo Kak Latifah. Halo teman-teman. Gimana nih kabar Kak Latifah? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kakak sendiri gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah saya juga sehat. Ngomong-ngomong, kalau kita ngobrolin tentang pandemi ini, kabarnya sih ya, yang aku dengar-dengar, kita udah mulai new normal, mulai pemulihan. Sekolah aja udah blended learning. Nah, aku mau tanya nih sama kakak, gimana perasaan kakak ketika dengar berita tentang pandemi yang akan berakhir ini? Perasaan saya yang pasti senang banget lah ya. Apalagi selama pandemi ini, keseharian saya hanya di rumah aja. Wah, pasti bosen ya kak? Nah iya, bosen. Mungkin sesekali keluar hanya sekedar membeli kebutuhan bulanan. Itu pun harus mematuhi protokol kesehatan. Tapi, walaupun kita sedang mulai pemulihan, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Keluar rumah menggunakan masker, jaga kebersihan, jaga jarak juga, dan terutama kita harus jaga kesehatan. Gitu teman-teman. Bener banget tuh kak. Kadang tuh ya, kalau udah denger, wah udah new normal nih, keluar jadi malas pakai masker, gak mau cuci tangan. Jangan sampai seperti itu ya guys. Terus ya kak, pandemi ini tuh sangat berdampak kepada perekonomian. Tentunya perekonomian yang ada di Indonesia. Bukan hanya UMKM saja, bahkan hingga perusahaan besar pun juga berdampak, seperti hotel, restoran, dan lain-lain. Nah, bagaimana pendapat Kak Latifah tentang dampak perekonomian ketika masa pandemi ini nih? Untuk dampak perekonomian, pada saat awal pandemi ini banyak banget dampak negatif dan positifnya nih teman-teman. Dampak positifnya itu bagi para pengusaha, yaitu para pengusaha mulai mengembangkan usahanya dalam dunia online, seperti mempromosikan usahanya lewat marketplace dan bergabung dalam mitra usaha online. Selain pengusaha, pandemi ini juga berdampak positif pada driver online, dikarenakan pemerintah melakukan sistem PPKM, mengakibatkan masyarakat beralih dari belanja offline ke belanja online, mulai dari membeli kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kemudian, untuk dampak negatifnya, dampak terbesarnya itu pada pedagang kaki lima dan pengusaha UMKM lainnya yang kurang paham mengenai dunia online atau dalam ilmu marketing online. Karena kan banyak ya, pedagang itu tidak paham bagaimana cara penggunaan ilmu marketing. Penggunaan ilmu marketing yang seperti apa. Lalu dampaknya usaha menjadi ada yang menurun, ada juga yang sampai bangkrut. Nah, bener kak, banyak banget tuh usaha yang pada bangkrut di masa pandemi ini. Lalu, yang kakak tahu perkembangan perekonomian dari awal pandemi hingga saat ini itu bagaimana kak? Apakah sudah membaik? Untuk perkembangan perekonomian yang saya amati, alhamdulillah perekonomian sudah mulai membaik. Karena waktu awal pandemi, perekonomian masyarakat sangat menurun, terutama pada pengusaha UMKM yang ada di Indonesia. Tapi saat ini kan pemerintah sedang mulai pemulihan ekonomi nasional nih. Pemerintah merencanakan program pemulihan ekonomi melalui koperasi. Koperasi? Apa koperasi itu kak? Teman-teman belum pada tahu ya koperasi itu apa? Koperasi itu suatu usaha bersama yang bertujuan untuk memperbaiki nasib perekonomian masyarakat. Dari koperasi itu sendiri memiliki banyak manfaat nih teman-teman. Manfaat untuk masyarakat. Manfaatnya apa aja sih kak? Nah, manfaatnya itu yang pertama, bermanfaat untuk membantu kehidupan masyarakat perihal ekonomi.
Lalu yang kedua, dapat membantu dan memperkokoh tatanan perekonomian nasional. Dan yang terakhir, mengurangi tingkat pengangguran. Oh, manfaatnya itu. Lalu, untuk koperasi itu sendiri, gimana sih Kak cara pengembangannya untuk membantu mempermudah perekonomian masyarakat? Nah, caranya itu, koperasi memiliki strategi untuk meningkatkan perekonomian. Koperasi ini diibaratkan sebagai pahlawan ekonomi di masa pandemi saat ini. Strateginya apa sih Kak? Nah, untuk strateginya, yang pertama itu melakukan resetting konsep pembangunan ekonomi yang lebih maju dan berkembang dengan menempatkan koperasi sebagai penopang perekonomian Indonesia. Lalu yang kedua, menyiapkan pembiayaan pandemi bagi koperasi dan UMKM sebagai modal usaha untuk kedepannya nanti. Misalnya seperti pada saat PPKM ini, pemerintah telah memberikan bantuan pada masyarakat melalui koperasi untuk menolong para usaha UMKM yang terkena dampak PPKM ini. Terus Kak, apalagi? Nah, selanjutnya, koperasi melakukan pengembangan produk lokal unggulan dari awal hingga akhir sebagai basis usaha koperasi dan UMKM. Produk lokal unggulan itu misalnya mulai dari bidang pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan, hingga pemasaran. Lalu, koperasi akan merubah pola pikir atau mindset pembangunan ekonomi rakyat. Koperasi juga akan meningkatkan skala atau scale up usaha dan penguatan digitalisasi bagi UMKM menuju terbentuknya marketplace. Dan yang terakhir, koperasi membangun kemandirian daya saing ekonomi bangsa melalui gerakan jiwa kewirausahaan dan gerakan Aku Cinta Produk Indonesia atau dengan gerakan PBGS. PBGS apaan tuh? Nah, PBGS itu artinya produksi beli gunakan sendiri. Gitu teman-teman. Sebenarnya strateginya tuh masih banyak, tapi kalau saya jelasin semua nanti makin lama nih podcastnya. Iya Kak, banyak juga ya strateginya. Ngomong-ngomong, gimana sih Kak cara gabung dengan koperasi? Nah, cara menjadi anggota koperasi itu, teman-teman nanti bisa gabung menjadi anggota dengan cara mengunjungi kantor koperasi terdekat di tempat domisili teman-teman masing-masing. Dan nanti teman-teman jika sudah bergabung menjadi anggota koperasi, teman-teman akan dimudahkan dalam mengembangkan usaha UMKM-nya, seperti misalnya bantuan modal usaha, pelatihan, dan pastinya masih banyak benefit yang akan teman-teman dapatkan. Wah, keren Kak. Saya jadi pengen ikut gabung menjadi anggota koperasi nih Kak. Hehe. Wih, Kak Astrid mau gabung nih. Bisa loh Kak gabung nanti bareng saya. Nah, buat teman-teman yang ingin menjalankan usaha, wajib banget nih bergabung dalam Koperasi Indonesia karena mempermudah usaha untuk bisnis kita. Wah, udah 10 menit aja nih Kak. Gak kerasa ya Kak. Untuk kesimpulan dari podcast kali ini, yuk tingkatkan perekonomian Indonesia di masa pandemi melalui Koperasi Indonesia. Saya Astrid dan narasumber kita Latifah pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dah.